Halo, perkenalkan nama saya Yudika Minu. Saya mahasiswa jurusan D3 Keperawatan dari Universitas Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Nah, di video kali ini apa yang ingin saya lakukan? Ya, saya akan membahas apa itu dokumentasi keperawatan bagian 2 atau yang sering disebut dengan model dokumentasi POR, Problem Oriented Record. Nah, kita akan membahasnya. Model dokumentasi POR merupakan model dokumentasi yang berorientasi kepada masalah, di mana model ini berpusat pada data-data klien dan didokumentasikan dan disusun berdasarkan permasalahan yang dialami oleh si klien ini. Nah, di dalam dokumentasi POR ini terdapat beberapa komponen. Nah, kita masuk ke poin A. Di poin A ada yang namanya data dasar. Data dasar merupakan kumpulan informasi tentang klien yang berisikan semua informasi-informasi yang telah dikaji dengan sedemikian rupa dan sejak pertama si klien masuk rumah sakit. Data ini meliputi riwayat klien, tentang keadaan umum klien, riwayat keluarga, keadaan penyakit yang pernah dialami, terus pemeriksaan fisik, data penunjang, dan juga data laboratorium. Oke, selanjutnya kita ke poin B. Di poin B ini ada yang namanya daftar masalah. Daftar masalah merupakan hasil penafsiran dari data dasar. Hasil analisis dari perubahan data. Daftar ini mencerminkan keadaan atau nilai yang tidak normal dari data yang didapatkan dengan menggunakan urutan prioritas yang dituliskan ke dalam daftar yang diberikan pada setiap pergantian shiftnya. Nah, di dalam daftar masalah ini ada beberapa kriteria yang harus kita ketahui. Yang pertama, data yang telah teridentifikasi dari data dasar disusun sesuai dengan tanggal identifikasi masalah. Terus yang kedua, daftar masalah ditulis pertama kali oleh perawat yang bertemu dengan klien untuk pertama kalinya dan orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pertama kepada si klien. Terus yang ketiga, daftar ini berada pada bagian depan status klien. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya, tiap masalah diberikan tanggal, nomor, rumusan masalah, serta nama perawat yang menemukan masalah tersebut. Nah, nanti saya akan berikan format daftar masalah di slide berikut ini. Nah, baik. Setelah saya menyajikan format tadi, kita masuk ke poin C. Di poin C ini adalah daftar rencana awal asuhan keperawatan. Daftar rencana awal asuhan keperawatan merupakan rencana yang dikembangkan secara spesifik untuk setiap masalah. Daftar rencana awal asuhan keperawatan terdiri atas 3 komponen, yaitu yang pertama pemeriksaan diagnostik, terus yang kedua manajemen kasus atau yang disebut dengan usulan terapi, bisa berupa pengobatan atau kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Terus yang ketiga adalah pendidikan kesehatan sebagai tujuan dalam jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke D, catatan perkembangan. Catatan perkembangan merupakan catatan tentang perkembangan dari keadaan klien yang didasarkan pada setiap masalah yang ditemukan pada klien, revisi atau pembaharuan rencana, dan tindakan mengikuti pembaharuan dari keadaan klien. Dalam catatan perkembangan ini dapat digunakan dalam bentuk yang pertama SOP, yaitu subjektif atau data subjektif. Terus yang kedua SOPIER, yaitu implementasi atau tindakan. Terus yang ketiga ada VIE, yaitu problem atau masalah. Baik, setelah kita mengetahui catatan perkembangan tadi, saya akan memberikan format pendokumentasian keperawatan POR ini. Nah, dapat dilihat pada slide berikut ini. Baik, setelah kita melihat slide yang sudah saya kasih tadi, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu apa sih keuntungan dan kerugian dari POR ini atau Problem Oriented Record. Kita masuk ke bagian keuntungannya terlebih dahulu. Keuntungan pertamanya adalah fokus catatan asuhan keperawatan lebih menekankan masalah klien dan proses penyelesaian masalah. Yang kedua, pendokumentasian asuhan keperawatan
dilakukan secara kontinu. Terus yang ketiga, evaluasi dan penyelesaian masalah didokumentasikan dengan jelas. Terus yang poin keempat atau poin terakhir adalah daftar masalah merupakan checklist untuk masalah klien. Dan kita akan masuk ke bagian kerugiannya atau kerugian menggunakan POR ini. Yang pertama adalah dapat menimbulkan kebingungan jika setiap hal harus dimasukkan ke dalam daftar masalah. Terus yang kedua adalah pencatatan dengan menggunakan bentuk software dapat menimbulkan pengulangan yang tidak perlu. Baik, saya rasa demikianlah sedikit penjelasan saya tentang dokumentasi bagian 2 atau yang sering disebut dengan dokumentasi POR, Problem Oriented Record. Bagi kalian yang sudah menonton ini, saya mengucapkan terima kasih. Apabila dalam video ini ada kesalahan kata, ada kesalahan penjelasan, atau ada yang kurang lengkap dari penjelasan saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar di sini. Saya Yudika Amino. Sekian dan terima kasih.